Nih Kamelinda di tahun 2022 ini pencapaian apa yang belum dicapai oleh Abang? Ya, alhamdulillah intinya air mengalir. Hidup tidak ada target, air mengalir, disyukuri, dinikmati ya. Karena takaran puas, takaran cukup tuh nggak ada parameternya, nggak ada saturasinya, tidak ada cukupnya parameternya. Kuncinya tarik nafas di hidung, buang di mulut, beristighfar dan bersyukur. Apa yang Allah berikan, ya itulah yang dinikmatin. Yang penting sehat semuanya. Gitu. Ya, jadi cukup itu hati. Bicara kepuasan itu bicara hati, bicara cukup itu bicara hati. Ya kuncinya bersyukur, gitu. Jadi pastinya kalau bicara kurang, yang namanya manusia belum mati ya pastinya kurang terus. Tapi pandai-pandailah bersyukur, tarik nafas di hidung, buang di mulut gitu. Seperti itu. Oke Kamel, kalau untuk karir Abang terus ke depannya Kamel ingin seperti apa nih? Alhamdulillah dengan suami yang Alhamdulillah mudah-mudahan yang sekarang kan jadilah diri sendiri, tetap seperti yang sekarang. Kalau untuk pribadinya ya, jangan ya tetap low profile, tetap menjadi ayah yang bertanggung jawab. Terus mudah-mudahan karirnya ayah selalu ke depannya dikasih yang terbaik sama Allah. Tapi dengan jabatan yang dikasih makin tinggi, jangan makin aku, tapi tetap menjadi adik kurnia yang sekarang, yang rendah hati, yang low profile. Bukan gitu ayang, Beb? Ya, insya Allah. Iya, harus tetap ya segini yang apa adanya aja. Kalau lagi mau nyari kalau pagi nih kita suka habis jalan. Mahal nggak kalau mahal? Nggak nempel kan? Nggak nempel. Jadi kalau pagi kan saya sama suami suka jalan jogging kan karena pakai celana pendek kita. Jadi ya gini nggak pokoknya jangan merasa iding lo gue pejabat enggak. Insya Allah, kalau saya kan DNA-nya emang DNA masyarakat, lahirnya dari bawah. Jadi insya Allah jabatan ini kan titipan seyogianya. Jabatan, harta itu hanya penunjang untuk kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya tujuan utama hidup adalah beribadah. Jadi kalau saya sekarang dipercaya sama Allah sebagai wakil rakyat, besok dipercaya lagi sebagai apa, itu hanya sebutan manusia. Di mata Allah nggak ada. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat ini pejabat itu hanya sebutan manusia. Di mata Allah yang ditakar itu adalah ketakwaan dan keimanan. Itu seyogianya. Jadi kuncinya bersyukur. Kuncinya bersyukur. Nikmat. Dan dalam rumah tangga ya saya diajarin sama suami intinya satu, komunikasi apapun harus dibicarakan. Ya. Jadi semua ada solusinya. Iya, karena yang namanya kita hidup ini kan bertahun-tahun pastinya cekcok ada, ya kan, Tapi salah paham ada. Ya, tapi solusi yang kita cari. Satu sama lain yang penting saling paham, saling mengerti, saling ngerem, diomongin, ya kan, gengsinya dibuang, betul nggak? Betul. Oh gengsi kan, ini bini, ini laki, ya ngomong, ada keterbukaan, ya kan? Ya, Gitu. Bang, Abang kan bisa dikatakan orang sibuk ya, sekarang banyak kegiatan. Cara ngebagi waktu untuk keluarga, anak, itu Abang seperti apa Bang? Ya kata saya tadi, hidup mau dibuat sibuk, mau dibuat santai, tergantung kita memaintain dan memanajerial diri kita dan hati kita. Ini pinter-pinter aja membagi waktu, yang tahu kesibukan kita, kesenangan kita, kesusahan kita, diri kita. Jadi saya boleh bergaul, berinteraksi, berteman, bersaudara sama siapa aja kan. Tidak ada yang mengasihani diri saya selain daripada diri saya sendiri. Diri kita sendiri. Kalau sudah terjadi apa-apa kembali ke keluarga. Makanya daripada itu buat saya keluarga adalah hal yang utama. Kayak saya kalau pagi anterin anak sekolah, terus juga jogging untuk jaga kebugaran. Karena mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Jadi sehat itu harus juga lahir batin. Kan kira-kira begitu. Bang, ketika beberapa kesempatan Abang coba turun ke masyarakat terus ditemani dengan Bamel ya. Bamel
yang dengan gaya dan sikapnya seperti itu, gimana sih abang melihat sosok Bang Amel yang mau namanya abang terus mau dengan masyarakat tuh sampai terakhir kemarin bawa payung sendiri, payung sendiri tuh dengan terjun orang. Saya sering bicara ke istri ini kan lama di dunia entertain kan, udah cukup lah dengan masa mudanya. Iya. Yang belum dia rasakan kan bagaimana hidupnya bermanfaat untuk orang lain kan, prioritas anfaum di situ. Sebaik-baik manusia, hidupnya bermanfaat untuk orang banyak, ya kan? Kan istri sudah merasakan bagaimana hidup di dunia entertain, yang sedangkan waktu kan terus berjalan mengarah ke tua. Setelah tua ya pastinya kembali ke sang Halik kan. Bener. Nah, harus punya bekal. Nah, ini salah satu doa yang dijabah sama Allah buat saya. Jadi gini, ketika saya kan suami selalu bilang, sebelum saya menikah, awal ketemu suami pernah bilang, Melinda kalau kamu dapet jodoh, kalau saya dapet jodoh dari Allah, dia bertanggung jawab makan, saya berhenti nyanyi. Kenapa? Buat apa? Karena saatnya saya buat ibadah. Dan jadi saatnya sekarang saya ya karena saya sudah punya suami, bertanggung jawab, ganteng pula, baik sosialnya bagus, coba itu ya kan, gimana cewek nggak ngejar-ngejar, ya kan? Bukan Kalau begitu kata- Sekda? Kalau kata anak saya Selebel. Jadi ya, itu masya Allah. Jadi dan sekarang tugas saya adalah mensupport suami dalam apapun kegiatan suami, dalam kegiatan sosialnya apapun saya selalu support suami. Gitu aja. Dan tugas istri support, doa, ikhtiar, dan selalu ada di samping suami kalau susah senang. Gitu aja. Nah, Bang Amel ketika Iya. kan berarti kan sekarang suka main ke panggung, Bang Amel suka ngasih masukan nggak sih ke Bang Adi ketika entertain dengan masyarakat atau apa gitu? Udah jago, suami mah nggak perlu diajarin, justru saya banyak belajar dari suami. Udah jago, suami mah udah the best deh pokoknya. Ya, sekarang intinya gini, mudah-mudahan kalau Allah kasih yang terbaik ke depannya, karir suami saya lebih bagus lagi, Allah kasih yang terbaik kedudukannya, kasih lagi, mudah-mudahan suami menjadi wakil rakyat yang bermanfaat untuk umatnya, untuk masyarakat sekitarnya. bisa membawa keberkahan. Nah, itu bisa membawa keberkahan itu yang aja, terpenting. dan bisa bersedekah kita lebih banyak lagi itu. Hidup ini bukan masalah besar kecil, yang penting barokah. Nah. Kalau barokah sedikit nyimpen, sehat, cukup, batin tenang, gitu. Dulu saya kan mungkin sedekah saya sedikit, tapi ketika saya menikah sama suami, saya bersyukur. Oh, ternyata saya dulu punya cita-cita ketika saya misalkan saya lagi nyanyi, banyak kan yang kalau kita ke pelosok ya Fer, yang susah-susah banyak, itu pengen ikut berbagi gitu, tapi uang saya kan gak sebanyak, punya keterbatasan. Tapi dengan sekarang saya ada suami, saya lebih Allahu Akbar, ternyata Allah baik ya. Ternyata sekarang saya bersama suami digandeng nih sama Allah, kita berbanyak sodako, itulah Masya Allah. Makanya udahlah, Allah maha baik, udah Karena selalu begini, Allah maha baik. teman-teman, di dalam hidup itu gak ada yang secara kebetulan, semuanya atas izin Allah. Tapi kadang-kadang kita saja yang tidak menyadari akan tujuan dan rencana Allah itu tersebut. Saya juga semuanya udah ada alur dari Allah. Mana saya juga nggak tahu kenapa saya berjodoh dengan Bang Adi, kenapa tak dengan yang lain yang lebih cantik, kenapa yang Beb? Nggak tahu. Jodoh. Emang jodoh, bener nggak Pak Sekda? Mau Badalan dulu mah yang ngejar-ngejar suami mah banyak cantik-cantik, Rezeki. bukan begitu Sekda? Tapi nggak tahu, emang udah jodoh, bener nggak? Bukan kita yang Beb. Walaupun aku gendut, ayam Beb pasti cinta, Insya Allah. masih sayang, Insya Allah. yakin. Yakin. Amin ya Allah. Bang Adi, Bang Amel, nah di tahun 2023 Masya apa nih Allah. pencapaian Iya, pencapaian yang akan di Siapa yang ayam? Bang Adi buat resolusinya Bang karirnya Bang Adi atau buat Amel. Kalau saya sih, kalau saya selalu support suami, mungkin untuk lebih ke suami kali ke depannya kan. Kalau saya mah selalu sebagai istri mendoa, mensupport apapun kegiatan suami, itu tugas istri. Kalau saya, kalau masalah karir, air mengalir insya Allah. Tidak ada target, yang penting hari demi hari saya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi di saat lebih baik lagi, di saat saya sakaratul maut, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau boleh saya meminta, bermohon sama Allah, saya mau setelah sepeninggalannya almarhum ayah saya meninggal, saya punya cita-cita di tahun 2023 ini, insya Allah saya mau bawa keluarga, ibu saya, jimat saya, istri saya ke Tanah Suci, ke Mekah, hajian. Itu aja yang saya bisa wujudkan. Untuk bisa menyenangkan ibu saya dan keluarga saya. Amin ya Gitu Allah. aja. Cita-cita yang belum tersampai itu, cita-citanya. Nah, boleh. Boleh. Merah juga, Oke. boleh. Amin. Bisa, Insya Allah. bisa. Amin.
bisa. Itu aja. Why not? Why not? Kalau Ya untuk kan? masyarakat sendiri, Bang Adi akan terus Terjun turun. ke masyarakat Sel- atau Oh itu always, selalu, dimanapun. Misalnya gini, untuk masyarakat itu nggak usah disuruh. Itu kan dari hati ya, nggak perlu disuruh kan? Jadi alhamdulillah kita ini melayani bukan karena gimmick, bukan karena juga ria, tapi karena hati ya. Hati yang berbicara Jadi itu pendopo hati. saya itu hampir tamu itu 50 sampai 100 setiap hari mengalir. Ya, kayak- Karena saya berpikir gini, ya di dalam hidup itu sekali lagi ada yang secara kebetulan, semuanya atas izin Allah. Saya bersyukur sama Allah diberikan kepercayaan untuk bisa berbagi dan membantu saudara-saudara saya yang ada di Jakarta ini, khususnya di Jakarta Timur. Bersyukur, baik itu pikiran, tenaga, waktu, materi, kebijakan. Saya bersyukur sekali. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan, teman-teman, hati kita selalu terjaga, selalu berpikir positif. Karena kalau kita berpikir positif, insya Allah umur panjang, penyakit juga jauh, ya kan? Dan kita pastinya akan lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Ya saya berdoa mudah-mudahan suami saya selalu sehat, panjang umur, jadi bisa terus berbuat kebaikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Tapi jujur ya, aku bangga loh. Aku bangganya kenapa gini? Kan suami nggak tahu ya. Saya banyak di DM dari teman-teman sekolah saya. Demi Allah ya, dia bilang Mel Eka, dia manggil Eka. Karena sekolah saya waktu zaman sekolah saya panggil Eka. Eka, gue bangga lo sama lo sekarang. Lu sama suami bahasa gitu ya. Gila, pokoknya terus Kak, pokoknya gue doain lu dan suami karirnya makin ke depan lebih bagus biar lu bisa banyak berbuat kebaikan. Itu saya sampai merinding nih, demi Allah, ya Allah, ternyata teman-teman aku ngelihat dan teman-teman aku dan mereka bisa merasakan sendiri, dan dia nggak bilang nggak ada loh, maksudnya gue bangga Kak punya temen lu, demi Allah gue bangga Kak, terima kasih. Saya bilang doakan suami saya sehat, doakan suami saya karirnya makin ke depan lebih bagus lagi biar lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Itu Jadi saya. itu tadi apa yang dikatakan istri saya, kenapa saya juga mau menjabat, mau menjadi wakil rakyat, semata-mata kalau saya punya jabatan, menjadi wakil rakyat, saya punya kebijakan, saya menjadi manusia yang bisa berbuat untuk masyarakat lebih banyak lagi karena kebijakan saya, karena jabatan saya. Tapi kalau saya nggak menjabat, hanya sebagai manusia biasa, saya berbagi pun mungkin hanya sedikit karena saya nggak punya kebijakan. Kan yang namanya rezeki itu nggak selalu uang, kesehatan, umur panjang, ketenangan batin, doa, teman yang baik, kebijakan, tenaga, pikiran, itu juga salah satu yang saya bisa abdikan terhadap masyarakat. Jadi tujuan saya menjabat ini semata-mata pengabdian lillahi ta'ala karena Amin. Allah. Itu tujuan utama saya. Sampai akhirnya ya sakaratul maut menjemput saya. Jadi itu kira-kira. Amin Ya, ya Allah. mungkin itu ya. Pemirsa, buat semua sahabat-sahabat yang ada di seluruh dunia, doakan suami saya sehat, panjang umur, juga doakan saya dan suami saya, rumah tangganya rukun-rukun, baik-baik, dan mudah-mudahan bisa terus berbuat baik ke depannya, bener ya. Pokoknya doa saya sebagai istri, ayah sehat, panjang umur, menjadi suami yang lebih soleh lagi, lebih pokoknya menjadi ayah yang lebih bijak lagi, pokoknya do the best for you buat suami aku. Dan saya Melinda, Saya Adi Kurnia Setiadi. mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan Amin ya robbal alamin. amin. Oke. Ada minta foto